Terkuat, 4 fakta Baradae bukan pengawal tapi sopir. Bukan jago tembak, beda dari LPSK dan polisi. Sosok Baradae jadi sorotan di tengah pengusutan kasus tewasnya Brigadir Yosua atau Brigadir J. Baradae sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini. Namun kejanggalan terkait sosok Baradae yang dituduh terlibat pembunuhan mulai terkuak. Sosok Baradae menurut penjelasan awal polisi, jika membandingkan penjelasan awal polisi dengan temuan terbaru Lembaga Pelindungan Saksi dan Korban, maka akan muncul perbedaan mendasar mengenai sosok Baradae. Penjelasan polisi dimaksud berasal dari Kapolres Jakarta Selatan yang saat itu masih dijabat Kombes Pol Budi Hedi Susianto. Soal Baradae jago tembak. Menurut versi awal penjelasan polisi, Baradae disebut seorang jago tembak. Dalam baku tembak itu menurut polisi mengakibatkan Brigadir J tewas di lokasi kejadian. Sementara Baradae sama sekali tidak mengalami luka dalam insiden tersebut. Polisi menyebut Baradae sebagai penembak nomor 1 di resimen pelopor Brimob. Bahkan Baradae katanya jago menembak. Saat ini Kombes Pol Budi Hedi Susianto sudah dinonaktifkan dari jabatannya. Untuk diketahui, resimen pelopor adalah satuan pelaksana utama yang berada di bawah Kod Brimob Polri yang bertugas membina dan meningkatkan kemampuan personil dan mengarahkan kekuatan satuan atas perintah Kakor Brimob Polri. Penjelasan berbeda dari LPSK, bukan penembak sniper. Wakil Ketua LPSK Edwin Partogi Pasaribu menyatakan, dalam keterangan yang diterima pihaknya berdasarkan pemeriksaan psikologis Baradae sebanyak 3 kali, ditemui ada beberapa fakta baru. Adapun hal tersebut terkait peran dan tugas Baradae di keluarga Irjen Pol Verdi Sambo. Kata Edwin, berdasarkan penelusurannya, Baradae bukanlah seorang penembak atau sniper. Dalam temuan LPSK belakangan ini, didapati keterangan kalau Baradae baru menggunakan pistol jenis Glock pada November 2021 dari Divisi Propam Polri. Tak hanya itu, Edwin juga menyatakan jika dihitung dari insiden baku tembak yang terjadi di rumah dinas Irjen Pol Verdi Sambo yang menewaskan Brigadir J itu rentang waktunya cukup jauh. Terakhir kali Baradae latihan menembak itu terjadi pada Maret 2022 lalu, sedangkan kejadian insiden baku tembak terjadi 4 bulan setelahnya yakni pada Juli 2022. Kendati demikian, terhadap keterangan tersebut kata Edwin masih dalam penelaahan sekaligus investigasi oleh LPSK. Baradae bukan pengawal tapi sopir. Di awal penjelasan polisi juga mengatakan bahwa Baradae adalah pengawal Irjen Verdi Sambo. Katanya, Baradae sebelumnya tergabung dalam pasukan elit resimen pelopor Kod Brimob Polri. Baradae diklaim merupakan seorang pelatih vertical rescue. Hal itu seperti yang diutarakan Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Pol Budi Hedi Susianto. Beda dengan temuan LPSK. Namun temuan LPSK menyebutkan Baradae merupakan sopir untuk akomodasi Irjen Pol Verdi Sambo. Keterangan itu didapat LPSK saat melakukan pemeriksaan tes asesmen psikologis terhadap Baradae. Hai pemirsa Sri Popo TV, jangan lupa komen, like, dan subscribe, serta tonton terus berita-berita terupdate lainnya ya.